Halo para pemburu. Di video kali ini Min Tokoshi Sugon akan mereview chapter 343. Sebelum membahas chapter 343, Mimin akan menjelaskan beberapa poin penting chapter 342 sebelumnya. Poin yang pertama, Beyond Netero akhirnya ditahan oleh pihak Zodiac dengan keadaan satu tangannya telah diborgol. Untuk poin yang kedua, pihak Zodiac akhirnya memutuskan untuk pergi menuju Dark Continent juga berbarengan dengan pihak Kakin. Syarikat 5 negara besar atau V5, mereka mengundang Kakin untuk bergabung dengan syarikatnya. Jika nantinya tawaran itu diiyakan Kakin, maka syarikat akan menjadi V6, bukan menjadi V5 lagi. Umat manusia ternyata sudah melakukan ekspedisi menuju Dark Continent sebanyak 149 kali. Dari 149 ekspedisi itu, hanya 5 ekspedisi yang dinyatakan telah berhasil, di mana angka harapan hidup setelah mengunjungi Dark Continent, angka persenannya tidak lebih dari 1%. Poin yang kelima, Jinfrix akhirnya muncul kembali, di mana dirinya diperlihatkan sedang berada dalam markas Beyond. Bapak Gon tersebut bersiap untuk menggantikan Pariston sekaligus dirinya ingin bermain-main. Setelah beberapa poin penting chapter 342 tersebut, sekarang kita akan gantian membahas chapter 343. Chapter 343 berjudul tentang invitation atau undangan. Chapter diawali dengan penamakan Leorio, di mana dirinya tampak sedang teleponan dengan Cidel Yoksir. Isi dari percakapan keduanya adalah perihal undangan untuk Leorio agar Leorio mau bergabung dengan Zodiac guna ekspedisi menuju Dark Continent. Cidel kemudian menjelaskan kalau alasan Leorio diundang untuk bergabung dengan Zodiac adalah karena Leorio telah membuat citra yang bagus di luar organisasi Hunter. Meskipun dipuji-puji, Leorio awalnya menolak ajakan Cidel tersebut. Namun karena terus-terusan dirayu, Leorio akhirnya lulus juga. Leorio akhirnya resmi menjadi anggota Zodiac terbaru, menggantikan posisi Jinfrix. Setelah resmi bergabung, Leorio kemudian menanyakan kepada Cidel, apakah masih ada ruang tersisa dalam Zodiac untuk satu orang lagi? Jika masih ada satu ruang tersisa, Leorio ingin merekomendasikan satu orang untuk bergabung menjadi Zodiac juga. Siapa ya orang yang dimaksud Leorio? Tenang, nanti akan terungkap kok. Adegan kemudian berganti, di mana cerita kembali menyorot markas Beyond. Pada markas tersebut tampak sosok Jinfrix yang masih debat panas dengan Pariston. Jinfrix melancarkan serangan awal, di mana dirinya menyinggung keterlibatan Pariston perihal 5.000 telur Chimera. Pariston kemudian mengakui kalau dirinya memang dalang dibalik 5.000 telur itu. Jinfrix kemudian kembali menyerang Pariston, di mana sosok Bang Toyib tersebut kemudian bertanya kepada Pariston mengapa dirinya ingin menghancurkan asosiasi Hunter meskipun dirinya mencintainya. Pariston dengan santai kemudian menjawabnya, apakah punya bukti kalau aku ingin menghancurkan asosiasi Hunter, Bang Toyib? Jinfrix kemudian mulai menjelaskan bahwa Pariston ingin mencari sesuatu yang baru yang bisa menghibur dirinya. Hiburan yang Pariston cari sekarang tidak ada dalam asosiasi Hunter. Karena alasan itulah Pariston memilih meninggalkan Zodiac sekaligus meninggalkan asosiasi. Jika asosiasi punya hal yang menyenangkan, Pariston akan tetap berada dalam asosiasi karena dirinya mencintainya. Dengan bermodal cinta inilah Pariston akan semakin termotivasi guna menghancurkan asosiasi. Mengingat pada chapter 343 ini, sifat asli dari Pariston akhirnya diungkapkan. Di satu sisi, Pariston akan merasa senang jika ada orang lain yang membenci dirinya ini. Namun pada sisi lainnya, Pariston akan merasa termotivasi jika dirinya menghancurkan apapun yang disukainya. Psikopat ya Pariston ini. Kesal karena dua orang itu terus-terusan berbicara sehingga anggota Beyond yang lainnya seperti obat nyamuk dalam orang pacaran. Salah satu anggota kelompok Beyond yang bernama Usamen, orang tersebut kemudian bersiap guna menghajar Jinfrix. Namun dengan respon yang cepat, sosok Bang Toyib tersebut malah terlihat sedang menghajar Usamen. Setelah mengajar Usamen, Jinfrix kemudian menatap seorang gadis robotik.
Jinx menganggap gadis tersebut adalah orang terkuat nomor 2 dalam paguyuban Beyond. Melihat ucapan Bang Thoyib tersebut, Pariston kemudian menyela. Pariston lalu mengatakan kalau orang terkuat nomor 2 dalam kelompok ini adalah dirinya sendiri. Mendengar itu, Jinx kemudian kaget. Dirinya lalu menyatakan kalau ternyata urutan peringkat dalam kelompok Beyond bukan didasarkan pada kekuatan fisik. Melihat fakta itu, sosok Bang Thoyib kemudian menjelaskan kalau untuk mengalahkan Pariston tidak semudah mengalahkan Usamen. Sosok seperti Usamen akan sangat mudah dikalahkan dengan menggunakan kekuatan. Namun untuk seseorang seperti Pariston, meskipun Jinx mengajar Pariston sampai hanya menyisakan 1 HP-nya, Pariston tidak akan menyerah. Salah satu hal yang bisa mengalahkan Pariston adalah dengan meruntuhkan mental Pariston. Karena hal inilah Jinx terus-terusan menyerang Pariston dengan pertanyaan bernada memojokkan seperti penjelasan sebelumnya. Dengan mengabaikan Pariston, Jinx kemudian mengklaim dirinya sendiri kalau dirinya sekarang adalah orang nomor 2 dalam kelompok Beyond. Sosok Bang Thoyib tersebut kemudian mempersilahkan orang lain untuk maju melawannya jika ada orang yang keberatan perihal klaim sepihak dirinya. Adegan kemudian berganti, di mana pada adegan kali ini tampak sosok zodiak sapi yaitu Mizai Storm Nana yang sedang bersilaturahmi. Usut punya usut, tujuan Mizai Storm bersilaturahmi ke tempat tersebut adalah guna mencari Kurapika. Sosok zodiak yang hasil dari tubuhnya disukai oleh lelaki itu awalnya menanyakan keberadaan Kurapika kepada orang di sana secara baik-baik. Namun orang-orang di sana malah berlaku kasar, di mana mereka menyatakan Kurapika tidak ada, lalu Mizai kemudian malah diusir. Melihat tindakan barbar kepada dirinya, Mizai Storm berpikir santai. Dirinya bukannya pergi sesuai usiran orang-orang di sana, namun Mizai Storm malah bertindak sebaliknya. Mizai memilih untuk duduk di sana sambil menunggu orang cariannya. Sambil menunggu Kurapika, Mizai kemudian mengeluarkan celetukannya. "Hai, bisakah aku memesan secangkir kopi? Untuk susunya tidak usah khawatir, karena aku akan tambahkan sendiri." Kesal karena ulah Mizai Storm, orang-orang barbar tersebut kemudian bersiap menyerang Mizai. Guna menghadapi orang-orang barbar, Mizai Storm kemudian bersiap mengeluarkan ultinya. Ulti Mizai Storm ternyata mirip-mirip wasit sepak bola, di mana Mizai mengeluarkan kartu kuning sebagai jurus andalannya. Kartu kuning keluaran Mizai Storm memiliki tanda seru pada bagian depannya, di mana tanda seru tersebut berarti peringatan. Setelah diberikan peringatan lalu orang tersebut masih membandel, Mizai Storm kemudian membalik kartu kuning tanda seru miliknya itu, sehingga bagian yang terlihat adalah bagian belakang kartu, di mana bagian belakang kartu kuning Mizai Storm ternyata memiliki tanda silang. Efek dari tanda silang, targetnya akan dikurung dalam ruang paralelnen. Dalam ruangan tersebut, si target atau si korban mereka tidak dapat bergerak dengan bebas. Meskipun tidak dapat bergerak bebas, mereka masih dapat berbicara dengan bebas sesuai dengan pasal 28. Jurus Mizai Storm tersebut bernama Cross Game The Closed Door Trial, di mana jika dialphalingkan, nama The Closed Door Trial berarti pengadilan tertutup. Nama jurus yang sangat cocok bagi Mizai Storm, mengingat dirinya adalah Crime Hunter. Melihat kekuatan Mizai Storm, salah seorang yang tidak terkena jurus Mizai, orang tersebut kemudian mempersilahkan Mizai Storm guna menemui Kurapika. Tanpa basa-basi lagi, Mizai Storm kemudian meminta Kurapika agar dirinya mau bergabung menjadi anggota zodiak guna perjalanan dalam Dark Continent. Dengan cepatnya Kurapika kemudian menjawab kalau dirinya tidak tertarik sama sekali perihal omongan Mizai. Sosok zodiak sapi itu lalu menjelaskan kalau kedatangannya kali ini adalah permintaan Leorio. Oh, ternyata orang yang ingin direkomendasikan Leorio Kurapika toh. Meskipun sudah dicokok dengan kata-kata Leorio, Kurapika masih menolak ajakan Mizai tersebut. Bersumber dari lagu Jangan Menyerah milik The Massive, Mizai Storm terus-terusan membujuk Kurapika. Mizai kemudian menyebutkan mata merah suku Kurta untuk memancing Kurapika. Mendengar perkataan zodiak sapi tersebut, Kurapika terpancing emosinya. Lalu seketika itu juga mata Kurapika kemudian menjadi merah. Mizai lalu menyebutkan kalau ada orang lain yang membeli banyak set mata merah pada pasar ilegal 6 bulan lalu. 6 bulan lalu mah Hunter x Hunter masih Agrid Island ya. Sosok zodiak sapi tersebut kemudian menjelaskan kalau dirinya tahu identitas pembeli itu. Mizai lalu kembali menawarkan dagangannya yaitu jabatan zodiak yang lowong pada Kurapika. Selain itu, Mizai juga menyebutkan kalau perjalanan untuk sampai menuju Dark Continent memakan waktu 2 bulan. Kurapika kemudian sedikit membayangkan perihal suku Kurta sekaligus mata merahnya.
Setelah mendapatkan petunjuk dari bayang-bayang, Kurapika kemudian mengiyakan tawaran Mezaistem guna bergabung dengan zodiak. Kurapika akhirnya sah menjadi anggota zodiak terbaru, menggantikan posisi dari Pariston. Setelah terjadi deal antara Mezaistem dengan Kurapika, sosok zodiak sapi tersebut kemudian menunjukkan sebuah foto kepada Kurapika. Isian dari foto tersebut ternyata menunjukkan sosok seseorang, di mana orang tersebut adalah pangeran keempat dari Kekaisaran Kakin, yaitu seri etnik Hoikoro. Sekian penjelasan dari Mimin Toko Shizugan. Terima kasih.